Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam pengajian rutin setiap malam Jumat. Dan di malam Jumat yang keempat ini kita membahas zikir-zikir dan doa-doa yang dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam kitabnya Hisnul Muslim, merupakan benteng seorang muslim. Kita masih membahas tentang zikir pagi dan petang, yang zikir dan pagi dan petang itu merupakan benteng penjaga bagi kita, sebagai tameng bagi kita supaya kita terjaga dari mara bahaya sepanjang pagi hingga petangnya. Itu dimulai dengan membaca ayat kursi. Yang kedua, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketiga adalah zikirnya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaumi wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa khairu wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnati dunya. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Zikir yang keempat di sini yang akan kita bahas sekarang adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur wa ilaikan nusyur. Allahumma ya Allah, bika dengan nikmatmu asbahna kami masuk waktu pagi, wa bika dengan nikmatmu amsayna kami masuk sore, wa bika dan dengan nikmatmu nahya kami hidup, wa bika dan dengan nikmatmu namutu kami mati, wa ilaikan nusyur dan kepadamu dikumpulkan. Kepadamu dikumpulkan. Jadi ini adalah lafaz Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, idza asbaha, apabila beliau masuk waktu pagi, qala, dia mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur wa ilaikan nusyur. Kita sama-sama baca Allahumma bika asbahna, silakan. Wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut
wa ilaikan nusyur. Jadi itu kalau masuk waktu pagi dibaca setelah zikir ba'da salat subuh ya, biar langsung ya, tidak ditunda atau pokoknya masih pagi. Itu kalau masuk waktu pagi Allahumma bika asbahna ya. Wa idza amsa, dan apabila beliau masuk waktu sore, beliau mengucapkan Allahumma bika amsayna, ya Allah dengan nikmatmu kami masuk waktu sore. Disebutkan lagi wa bika asbahna. Jadi kalau sore amsayna dulu baru asbahna, kalau pagi asbahna dulu baru amsayna. Wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Dan dengan nikmatmu kami hidup dan dengan nikmatmu kami mati, wa ilaikal masir. Kalau di waktu sore wa ilaikal masir, dan kepada kamu tempat kembali. Kita sama-sama baca kalau waktu sore. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Jadi yang sore mah wa ilaikal masir. Kalau pagi mah wa ilaikan nusyur. Ya. Jadi itu lafaz Al-Bukhari. Lafaz Abu Dawud juga sama ya. Lafaz Abu Dawud Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur ya. Sama dari Abu Dawud. Lafaz Ahmad juga sama. Lafaz Ibnu Majah juga sama, lafaz At-Tirmidzi juga sama. Semuanya dari Abu Hurairah. Lafaz Ibnu Hibban juga sama. Lafaz Ibnu Sunni juga sama. Lafaznya sama. Lafaz An-Nasa'i ya sama. Jadi beberapa riwayat mengenai dzikir pagi dan sorenya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan Nabi Allahumma bika asbahna, ya Allah bika denganmu asbahna, kami masuk waktu pagi. Maksudnya adalah bika wahdaka la syarika laka bi ni'matika. Bika denganmu yang esa, denganmu semata-mata. La syarika laka, tidak ada serikat bagimu. Bini'matika, dengan sebab nikmatmu. Wa i'anatika, dan dengan sebab pertolonganmu. Adrokna sabah, kami mendapatkan waktu subuh. Jadi dengan itu semua, dengan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu masuk waktu pagi. Ya. Juga makna wabika amsayna, ketika wabika amsayna juga sama dengan perantaraan, dengan sebabmu yang esa, yang tidak ada serikat dari bagimu, dengan nikmatmu, dengan pertolonganmu, kami juga masuk waktu sore. Musim batuk sekarang. Cuacanya ya. Ya. Berkata Al-Mubarakfuri rahimahullah, maksudnya adalah dakhalna fis sabahi, kami masuk waktu pagi. Allahumma bika asbahna, ya Allah denganmu kami masuk
waktu pagi ini. Ba di sini bika, ya bika, kan asbahna bika, ada ba di sini. Ba ini muta'alikun bi mahdhuf, berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, yaitu khobar asbahna. Khobar asbahna bagi yang mempelajari bahasa Arab, Ustaz Firman. Asbaha merupakan akhwat kana, ya, yang meropakan mubtada, menasobkan khabar. Asbahna sudah ada isim asbahanya, yaitu na, asbahna. Nah, tinggal khobarnya. Khobarnya tadi kan jadi bika. Ya, bika. Berarti ada sesuatu katanya yang di asbahna bika. Kami masuk waktu pagi bika denganmu. Bi ini mesti ada yang muta'aliknya, ya. Ada sesuatu yang dibuang, ya. Dan mesti katanya wala budda min takdiri mudhaf, berupa takdirnya itu, takdir dalam istilah bahasa Arab, kira-kiranya itu berupa mudhaf, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih ini perkara bahasa Arab juga. Maksudnya adalah ay asbahna multabisina bihibdika. Jadi gitu. Jadi aku masuk waktu pagi multabisina bika au maghmurina bi ni'matika. Kami masuk waktu sore diliputi dengan penjagaanmu atau diliputi dengan nikmatmu, gitu ya. Au mustagillina bi dzikrika, atau kami sibuk dengan zikir kepadamu. Au musta'inina bismika, atau ya, beristi'anah kami dalam keadaan minta pertolongan melalui namamu. Au mashmulina bi taufiki, atau diliputi dengan taufikmu. Au mutaharrikina bihawlika wa quwwatika, atau kami masuk waktu pagi itu dalam keadaan mutaharik, dalam keadaan bergerak, ya, dalam keadaan bergerak pun dengan usaha, ya, dan kekuatan, ya. Penyebabnya adalah usaha dan kekuatan. Au mutakallibina bi iradatika, kami juga masuk waktu sore atau masuk waktu pagi dalam keadaan diumbang ambing atau bolak-balik dengan iradah dan qudrahmu. Tidak akan lepas dari iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah dan kekuasaan Allah. Kalau Allah menginginkan kita tidak bisa masuk waktu pagi, ya tidak. Kalau kudrah Allah tidak bisa masuk waktu subuh, ya tidak. Itu kudrah Allah dan keinginan Allah, iradah dan kudrahnya kita bisa masuk waktu pagi itu. Itu maksud Allahumma bika asbahana, kata Al-Mubarakafuri. Wa bika nahya wa bika namut, dan denganmu nahya kami hidup dan denganmu kami juga mati. Maknanya adalah annana la ghaniya lana anka tarfat ainin, bahwasanya tidak akan lepas kami ini tidak akan lepas kami ini sekejap mata pun, ya, sekejap mata pun, atau kurang daripada itu, kurang dari sekejap mata, tidak lepas dari, ya, kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka faqulul harakati, maka setiap gerakan-gerakan, gerak kita, langkah, tangan dan sebagainya, wasakanati, dan diamnya, gerak dan diamnya,
Innama hiya min aunika wa ikramika lana. Hanyalah itu dari pertolonganmu dan pemuliaanmu terhadap kami, ya. Kasih sayang, kebaikan Allah terhadap kami ini. Ini dipasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Mubarakafuri rahimahullah, ay anta tuhina wa anta tumituna, yakni tastamiru haluna ala hadha fi jami'il awqati wa sairil ahwali. Yakni engkau yang menghidupkan kami, engkau yang mematikan kami, yakni terus menerus keadaan kami itu dalam seluruh waktu sepanjang masa itu dan segala keadaan itu dalam apa? Dalam pertolongan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu kita tidak bisa. Ini kandungannya. Kemudian wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu an-nusur kami dikumpulkan. Itu nusyur, tempat kembali pada hari kiamat setelah dikeluarkan dari bumi, dibangkitkan dari bumi, yang ada di bumi dikuburkan, dibangkitkan, ya, dibangkitkan seluruh manusia, dikeluarkan dari kuburan-kuburannya untuk dan digiring untuk hisab. Untuk dihisab, dihitung segala amalnya, diperhitungkan. Berkata Al-Mubarakafuri, wa ilaikan nusyur, kepadamu kami dikumpulkan. Berkata dalam An-Nihayah, nusyiral mayyitu yunsharu nusyuran idza 'asha ba'dal mauti aw nasyarahu Allahu ay ahyahu. Yakni di orang-orang yang mati itu dikumpulkan dengan benar-benar dikumpulkan, yakni dihidupkan setelah matinya, dibangkitkan. Yakni dibangkitkan, yakni dihidupkan. Kemudian wa ilaikal masir, ada wa ilaikan nusur, ada wa ilaikan masir. Ilaikan masir juga tempat kembali. Ya, tempat kembali juga. Maksudnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepadamu aruj'a, tempat kembali. Maksudnya bahwasanya hanya kepadamu, tidak kepada yang lainnya tempat kembali itu. Ya. Tempat kembali dengan dibangkitkan. Kita masuk kepada apa-apa yang diambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi kaifiyatil irtibati al-qawi billahi ta'ala. Hadis ini, doa ini, zikir ini menunjukkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan umatnya bagaimana terkait kepada Allah dengan keterkaitan yang kuat, gitu ya. Selalu terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu pagi baca zikir ini yang kandungannya tadi. Ya, selalu ada ikatan dan kaitan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak bisa bergerak dan diam, hidup dan mati kecuali atas pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ketawakalan, keterikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-muslimu ya'tarifu bisyukri wahibin ni'am. Seorang muslim mestinya mengakui
dengan bersyukur kepada pemberian nikmat. Pemberian nikmat tersebut. Ya. Nikmat diberikan bisa hidup di waktu, bisa masuk waktu pagi, bisa masuk waktu sore. Ana al-laili wa atrafan nahar. Sepanjang malam atau tengah malam dan ujung-ujung siang. Mau siang mau malam mesti apa? Mesti selalu bersyukur kepada yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taqriru haqiqatin wa aqidatil ba'si. Taqriru haqiqatin wa aqidatil ba'si ba'dal mauti lil hisabi wal jazai. Penegasan hakikat dan akidah keyakinan tentang kebangkitan setelah maut untuk dihisab dan diberi balasan. Ya. Di penguatan ini ketika menyebutkan wa ilaikal nusyur wa ilaikal masyir, ya, wa ilaikal masyir, ini adalah penguatan supaya mengucapkan itu bahwasanya ya penegasan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dan persetujuan ungkapan pernyataan ya, pernyataan kita bahwa hanya kepadamu tempat kembali, hanya tempat kepadamu dikumpulkan. Yang keempat, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan wa ilaikan nusyur bis sabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam zikir tadi wa ilaikan nusyur ketika pagi. Asbahna wa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu dikumpulkan. Tapi di sobah tapi di almasa di sore amsayna Allahumma bika amsa Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir kalau di sore mah ya. Nah, ini di sana ada kemunasabahan atau kecocokan ya. Dibikin seperti itu bahasanya supaya munasabah, supaya cocok. Karena al-isbah yaitu pagi itu menyerupai an-nasyru, menyerupai pengumpulan setelah kematian pagi itu. Jadi bangkit nanti ya, dikumpulkan. Ya. Dan hal itu setelah bangkitnya orang dari tidur yang itu juga apa namanya seseorang kalau dari tidur yang kecil yaitu di apa namanya diajarkan ketika bangun dari tidur yang itu tidur itu merupakan apa kematian yang kecil. Diajarkannya wa ilaikan nusyur, karena bangun tidur itu adalah merupakan kematian yang kecil. Jadi an-nusyur seolah-olah tempat kembali tempat berkumpul, yaitu ketika orang-orang dibangkitkan. Begitu juga dalam ketika masuk waktu sore ya,
Sore itu menyerupai al-maut, setelah kematian. Menyerupai kematian setelah hidup. Karena orang-orang itu akan kembali setelah setelah hidupnya itu kepada tidur. Yang tidur itu menyerupai wafat, kematian. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi, segala puji hanya untuk Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, setelah tidur. Yang tidur ini adalah merupakan kematian kecil. Nah, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya an-nusyur, tempat berkumpul, dikembalikan. Oleh karena itu juga munasabah bila mau tidur itu apa? Bismika amutu wa ahya. Jadi amutu dulu. Karena apa? Karena mau mati, mau tidur itu karena matian kecil. Ya. Bismika amutu dulu wa ahya. Ini sangat cocok. Bangunnya ahya ba'dama amatana. Nah, gitu ya. Bismika amutu wa ahya. Itu yang lafaz yang lebih munasabah. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini, ya. Zikir yang pendek yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma bika amsayna wa bika Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Barangkali ada yang ditanyakan? Masih ada ya? Zikir yang lainnya, yang kelima nanti. Yang keenam tuh. 7, 8, 9, 10. Bila tidak ada pertanyaan, dicukupkan sampai di sini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.